tahu tren kendaraan listrik ini kan juga meningkat. Ya. Apakah juga ada persiapan mungkin untuk SPKLU yang tersebar yang milik PLN? Ya, jadi ini agak menarik ya. Kalau tahun lalu itu kita hanya mungkin sekitar ratusan gitu ya. Nah, saat ini kita naik sampai 5 kali lipat pergerakan dari SPKLU, dari EV. Nah, untuk EV ini karena kita sudah memperkirakan memang akan tumbuh sampai 5 kali lipat, itu kita sudah siapkan 6 sampai 10 kali lipat fasilitas SPKLU yang ada di Indonesia. Dari catatan kami saat ini sudah ada 3.558 unit SPKLU seluruh Indonesia di 2.412 lokasi. Dan khusus untuk jalur mudik, untuk Jawa dan Sumatera kita sudah siapkan 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi di jalur mudik. Nah, kita juga siapkan 12 SPKLU mobile apabila ada mobil-mobil yang misalkan kehabisan baterainya di tengah jalan. Walaupun kita sudah siapkan tadi 1.000 unit itu kurang lebih sekitar 23 km sirkuit dan 23 km itu selalu ada SPKLU. Kita siapkan 12 SPKLU mobile dan tim posko yang bersiap 24 jam untuk membantu. Baik, ini menarik terkait dengan SPKLU mobile tadi Bapak sampaikan. Lalu seperti apa nanti teknisnya di lapangan? Apalagi kita tahu mobil-mobil listrik ini kan membutuhkan cukup waktu juga untuk melakukan isi daya begitu. SPKLU itu ada bermacam-macam. Jadi ada SPKLU yang biasa, ya mungkin yang biasa ada di rumah-rumah yang bisa mengisi sampai kalau penuh itu butuh sampai sekitar 8 jaman gitu. Ada yang medium sekitar 2 sampai 3 jam, ada yang fast charging yang hitungannya sekitar 10-15 menitan. Tapi ada yang ultra fast charging yang seperti kalau kita di pom bensin. Nah, untuk yang mobil-mobil ini sebagian adalah yang ultra fast charging tadi, sehingga dia bisa lebih cepat untuk bisa membantu pengisian. Jadi mobil listrik itu biasanya pengisian dari 0 sampai 80 itu sangat cepat. Nah, 80 yang sampai 100 itu yang mulai datar. Jadi paling tidak dengan ultra fast charging itu 0 sampai 80% itu akan bisa dalam hitungan menit sudah penuh. Baik, berapa banyak Pak unit yang disiapkan untuk SPKLU yang ultra fast charging ini, terutama untuk di jalur mudik? Di jalur mudik sekitar tadi kan ada 1000-an ya, itu sekitar 20-30%-nya itu. Baik, apakah juga akan disebar lebih banyak untuk di titik-titik yang menjadi pusat mudik seperti Jawa Tengah dan juga tempat-tempat wisata seperti Bali misalnya? Ya, saat ini sudah kita siapkan tadi setiap 23 km sirkuit, 23 km jarak. Dan kita tambahkan tadi yang 12 bergerak tadi. Untuk ke depan kita akan tambahkan, tapi untuk saat ini kita perkirakan tambahan ini sudah cukup. Karena tadi sudah memenuhi 6 sampai 8 kali lipat traffic yang lalu. Yang kita perkirakan saat ini hanya sampai 5 kali lipat. Nah, sampai pemantauan saat ini sudah tercapai sekitar 3 sampai 4 kali lipat. Dan mungkin nanti puncaknya ada sekitar tanggal 28, 29. Baik, apakah ada persiapan khusus untuk SPKLU, terutama dari segi pasokan? Pasokan SPKLU karena dia sudah fix, itu memang sudah kita siapkan cukup untuk pasokannya. Baik. Karena dia sudah duduk di setiap rest area. Baik, apakah ada persiapan khusus jika tiba-tiba ini mungkin akan melonjak di saat Idul Fitri terjadi? Nah ya, tadi jadi ketika ada pasokan yang fix, kita selalu akan siapkan juga pasokan-pasokan backup. Pasokan backupnya ada berupa UPS, kemudian juga ada berupa genset di sana. Jika apabila terjadi gangguan misalkan dari pasokan utamanya, maka UPS dan genset tadi bisa mengambil alih untuk bisa SPKLU itu siap setiap saat.
Baik, sebenarnya kalau misalnya dibandingkan secara general begitu perputaran uang yang ada di mudik kali ini katanya tidak akan sebesar tahun-tahun berikutnya. Ya. Apakah PLN juga melihat hal yang sama untuk pasokan listrik? Kalau pasokan listrik ya memang kita lihat terjadi sedikit penurunan ya untuk tahun ini khususnya di beberapa industri. Ya, ini memang kita sudah memperkirakan hal ini terjadi. Tetapi kalau dari sisi siklusnya sendiri di bulan Januari sampai dengan sekitar bulan Juni memang siklusnya demand akan turun. Nah, itu dikarenakan cuaca memang mendominasi. Untuk di Januari sampai dengan Juni cuaca cenderung dingin. Jadi siklus tahunan akan seperti itu. Jadi kita masih perlu mengevaluasi apakah ini memang siklus tahunan yang terjadi karena suhunya dingin atau memang adanya penurunan tadi dikarenakan beberapa industri misalkan sedang menurun.